Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazaya Nur Angelina Kanaidai Nadini dengan NIM 1020424000072. Saya dari kelas 2403 ingin menjelaskan mengenai laporan untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Basis Data. Pada laporan saya ini terdiri dari 4 bab utama. Pada bab 1 itu Entity Relationship Diagram atau ERD, bab 2 itu Relational Model, bab 3 itu DDL dan DML, dan bab 4 itu bab normalisasi. Lalu pada bab pertama atau Entity Relation Diagram ini, saya memiliki 6 entitas. Entitas pertama itu adalah entitas kategori, memiliki ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Lalu entitas merek memiliki atribut ID merek sebagai primary key dan nama merek. Lalu untuk entitas produk memiliki ID produk sebagai primary key dan nama produk, juga harga, dan memiliki foreign key, yaitu ID kategori dari entitas kategori dan ID merek dari entitas merek. Lalu ada juga entitas pelanggan, yaitu memiliki atribut ID pelanggan sebagai primary key dan nama pelanggan. Lalu ada juga entitas transaksi yang memiliki atribut ID transaksi sebagai primary key dan waktu transaksi, dan juga memiliki foreign key yaitu data pelanggan, ID pelanggan. Lalu untuk entitas detail transaksi ini merupakan entitas lemah yang memiliki atribut ID detail sebagai primary key dan kuantitas juga total harga. Relasi antar entitas di sini ada untuk produk dan kategori itu memiliki relasi many to one karena satu kategori memiliki banyak produk, tapi satu produk hanya milik satu kategori. Untuk produk dengan merek memiliki relasi many to one karena satu merek memiliki banyak produk, tapi satu produk hanya punya satu merek. Lalu untuk transaksi dengan pelanggan memiliki relasi many to one karena satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi, tapi satu transaksi hanya milik satu pelanggan. Untuk detail transaksi dengan transaksi dan produk, yaitu memiliki relasi many to one atau kedua entitas. Karena satu transaksi bisa melibatkan banyak produk dan sebaliknya. Oke, di sini kita lanjut ke bab 2 yaitu relational model. Di sini saya menggunakan MySQL Workbench untuk menggunakan ERD untuk mentransformasikannya ke relational model. Oke, di sini akan saya buat menjadi 6 tabel. Untuk pada tabel pertama itu ada tabel kategori. Saya akan membuat data. Di sini berisi 5 data yang sudah saya buat. Untuk ID kategori, untuk K01 adalah makanan, K02 adalah minuman, K03 adalah kecantikan, K04 adalah roti, dan K05 adalah rumah tangga. Lalu untuk tabel merek, itu ada ID merek M01 itu Indofood, M02 itu Nestle, M03 itu P&G, M04 itu ABC, dan M05 itu Sanko. Lalu untuk tabel produk, memiliki ID produk, yaitu untuk P01 itu mie instan seharga 3.000 yang masuk ke kategori K01 dan ID merek M01. Lalu untuk ID produk P02 itu adalah roti tawar seharga 14.000 masuk ke kategori K04 dan merek M02. Untuk produk P03 itu adalah sabun dengan harga 8.000 masuk ke kategori K03 dan merek M03. Untuk produk P04 itu adalah coklat batang seharga 10.000 masuk ke kategori K01 dan M02. Untuk produk P05 itu adalah minyak goreng seharga 25.000 masuk ke kategori K05 dan M05. Lalu adapun tabel pelanggan, di sini untuk ID pelanggan C01 milik dengan nama Nana, C02 dengan nama Tiara, C03 dengan nama Lina, C04 dengan nama Rido, dan C05 dengan nama Tari. Lalu untuk tabel transaksi, di sini ada transaksi T01 dengan pelanggan C01 memiliki waktu transaksi
tanggal 15 Maret 2025 pukul 7.11. Lalu pada transaksi T02 dengan pelanggan C02 itu pada tanggal 12 Maret 2025 pukul 8.12, dan T03 dengan pelanggan C03 itu terjadi transaksi pada tanggal 10 Maret 2025 pada pukul 9, dan transaksi T04 pada pelanggan C04 terjadi transaksi pada tanggal 11 Maret 2025 pada pukul 14.20. Lalu pada transaksi T05 dengan pelanggan C05 itu terjadi transaksi tanggal 15 Maret pada pukul 3. Lalu untuk detail transaksinya, ini saya menggunakan auto increment. Jadi untuk pada detail pertama, yaitu ID transaksi T01 dan P01, itu memiliki kuantitas sebanyak 2 buah yang seharga menjadi total harga 6.000. Lalu untuk eh, yang kedua itu T01 dengan produk P01, P02 sebanyak 1 buah itu seharga 14.000, dan T02 untuk produk P02 itu memiliki 2 buah produk yaitu seharga 28.000, dan T02 untuk produk P04 memiliki 4 buah produk yang menjadi 40.000. Lalu T03 dan P03 itu memiliki 3 buah produk yang menjadi totalnya 24.000. Oke, di sini kita akan lanjut ke bab 3 yaitu DDL dan DML. Pada script DDL, yang pertama saya membuat tabel kategori menggunakan create table. Di sini saya membuat kolom ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Lalu tabel merek itu memiliki kolom ID merek sebagai primary key dan nama merek. Lalu create table produk itu saya memiliki kolom ID produk sebagai primary key, ada juga nama produk dan harga. Lalu ada juga kolom foreign key yaitu ID kategori dari tabel kategori dan ID merek dari tabel merek. Lalu untuk tabel pelanggan, saya memiliki kolom ID pelanggan sebagai primary key dan nama pelanggan. Lalu untuk tabel transaksi, saya memiliki ID transaksi sebagai primary key dan ID pelanggan dari tabel pelanggan, yaitu foreign key-nya. Lalu ada juga kolom waktu transaksi. Lalu untuk tabel detail transaksi, saya menggunakan kolom ID detail sebagai primary key dan menggunakan auto increment. Lalu ID transaksi itu dari tabel transaksi, yaitu foreign key. Lalu ada juga ID produk dari table produk. Lalu ada juga kuantitas dan total harga. Oke, selanjutnya di sini ada script DML. Yang pertama saya menggunakan insert. Di sini saya menggunakan insert untuk memasukkan data-data yang sudah saya buat tadi pada bab 2. Di sini saya akan memasukkan pada tabel kategori terlebih dahulu. Pada tabel kategori ini saya masukkan ID kategori K01 itu adalah makanan, K02 itu minuman, K03 itu kecantikan, K04 itu roti, dan K05 itu rumah tangga. Lalu untuk tabel merek, saya akan masukkan value dengan ID merek M01 itu Indofood, M02 itu Nestle, M03 itu P&G, M04 itu ABC, dan M05 itu Sanko. Lalu untuk tabel produk, saya masukkan ID produk itu P01 itu mie instan seharga 3.000 dan masuk ke kategori K01 dan merek M01. Lalu pada produk P02 itu roti tawar seharga 14.000 masuk ke kategori K04 dan merek M02. Lalu pada produk P03 itu sabun seharga 8.000 dan masuk ke kategori K03 dan merek M03. Untuk produk P04 itu merupakan coklat batang seharga 10.000 masuk ke kategori K01 dan merek M02. Lalu untuk produk P05 itu minyak goreng seharga 25.000 masuk ke kategori K05 dan merek M05. Nah, lalu di sini kita akan memasukkan data pelanggan. Pada ID pelanggan saya masukkan C01 bernama Nana, C02 bernama Tiara,
C03 bernama Lina, C04 dengan nama Rido, dan C05 dengan nama Tari. Selanjutnya, untuk tabel transaksi, saya akan memasukkan nilai transaksi T01 dengan pelanggan C01. Terjadi transaksi pada tanggal 15 Maret pukul 7. Lalu untuk pelanggan C02 terjadi transaksi pada tanggal 12 Maret pada pukul 8. Dan pelanggan C03 terjadi transaksi pada tanggal 10 Maret pada pukul 9. Dan pada pelanggan C04 terjadi transaksi pada tanggal 11 Maret pukul 2.20. Dan pelanggan C05 terjadi transaksi pada tanggal 15 pukul 3.45. Lalu yang terakhir, saya akan memasukkan data detail transaksi, yaitu yang terdiri dari ID transaksi, ID produk, kuantitas, dan total harga. Lalu di sini ada transaksi T01 pada produk T01 sebanyak 2 buah seharga 6.000. Untuk transaksi T01 dengan produk P02 sebanyak 1 buah itu seharga 14.000, dan transaksi T02 dengan produk P02 sebanyak 2 buah itu seharga 28.000, dan transaksi T02 dengan produk P04 sebanyak 4 buah itu 40.000, dan T03 dengan produk P03 itu sebanyak 3 buah seharga 24.000. Selanjutnya, DML select. Sini saya akan melakukan operasi select. Select from produk itu akan menampilkan tabel produk. Dan select from transaksi itu adalah untuk menampilkan tabel transaksi. Lalu untuk select pelanggan, ini akan melakukan join, yaitu penggabungan beberapa atribut atau beberapa kolom dari beberapa entitas. Itu contohnya ini dari tabel pelanggan, ini akan diambil nama pelanggan, dari tabel produk akan diambil nama produk, dan dari detail transaksi akan diambil kuantitas. Di sini akan dimasukkan juga ID transaksi dari tabel transaksi, ID produk dari tabel produk, dan ID pelanggan dari tabel pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 4, yaitu normalisasi. Di sini akan ada 3 tahapan, yaitu first normal form, second normal form, dan third normal form. Di sini saya memiliki data mentah atau unnormalized form. Di sini memiliki data dengan format Excel, yaitu Dani membeli susu dan roti seharga 20.000 dan 14.000. Lalu totalnya ada 40.000 dan 14.000. Lalu untuk Nindi membeli roti dan coklat sebanyak 2 buah dan 4 buah coklat itu seharga 28.000 dan 40.000. Dari sini kita harus melakukan normalisasi supaya eh, lebih terstruktur. Pada tahapan pertama atau first normal form, di sini data akan kita pecah menjadi beberapa atribut agar memiliki nilai atomik satu nilai per selnya. Yaitu seperti Dani membeli susu sebanyak 2 buah menjadi 40.000, lalu Dani juga membeli roti sebanyak 1 buah menjadi 14.000, Nindi membeli roti sebanyak 2 buah menjadi 28.000, dan membeli coklat sebanyak 4 buah menjadi 40.000. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke tahapan second normal form. Di sini kita akan menghilangkan redundansi parsial, atau kita akan memecah data menjadi beberapa tabel dependensi parsial dengan menggunakan primary key gabungan, yaitu seperti ID transaksi dan ID produk. Di sini saya akan memecah menjadi 4 tabel. Yang pertama ada tabel konsumen. Di tabel konsumen ini ada ID konsumen seperti K01 itu nama konsumennya Dani, dan K02 itu nama Tindi. Lalu tabel produk itu memiliki ID produk seperti P01 itu namanya susu dengan harga 20.000, lalu P02 itu roti dengan harga 14.000, dan P04 itu coklat dengan harga 10.000.
Lalu untuk tabel transaksi itu memiliki ID transaksi 111 dengan ID konsumen K01 pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 7.11. 1112 untuk ID konsumen K02 itu terjadi transaksi pada tanggal 10 Maret pukul 8.12. Lalu untuk detail transaksinya itu ada eh, untuk produk P01 sebanyak 2 buah itu menjadi 40.000 dan untuk produk P02 itu sebanyak 1 buah menjadi 14.000 dan P02 itu sebanyak 2 buah menjadi 28.000 dan P04 sebanyak 4 buah menjadi 40.000. Nah, yang terakhir third normal form karena semua atribut sudah bergantung kepada primary key dan tidak ada atribut yang tidak memiliki primary key lainnya, maka tidak ada transitive dependency seperti lainnya, maka hanya maka setiap atribut non-primer hanya bergantung langsung pada kunci primer. Itu saja penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat, bisa memberikan gambaran bagaimana data transaksi diolah dalam sistem informasi berbasis database. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.